Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih semangat belajar dan selalu sehat ya. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran tematik kita. Sekarang kita sudah masuk ke tema 3, subtema 4, pembelajaran 4. Ya, anak-anak, sebelum belajar sebaiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Ya anak-anak, hari ini pada pembelajaran 4 ada beberapa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan mengamati gambar dan isi teks yang disajikan, siswa mampu memahami isi teks yang berkaitan dengan kehidupan sosial di sekolah. Yang kedua, siswa memahami perbedaan individu di sekolah berdasarkan suku atau asal daerahnya. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan kesetaraan beberapa nilai pecahan uang. Ya, sekarang saya harap anak-anak dapat menulis materi atau contoh-contoh penjelasan pada pembelajaran hari ini ya. Ya, kita lihat pada gambar ini. Di sini kita lihat ada anak-anak yang sedang melakukan upacara ya, upacara bendera. Ya, ternyata mereka sedang upacara Hari Sumpah Pemuda. Ya, kita baca teksnya. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung hikmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Ya, kita lihat isi naskah Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, jadi pada upacara tadi kita lihat kembali ya, pada upacara tadi siswa dan guru sedang melakukan upacara ya, dan ada pembina upacaranya. Ya, di sini ya, pembina upacaranya itu biasanya seorang kepala sekolah ya, atau guru. Ya, di situ ada pengibar benderanya, dan yang lain mengikuti upacaranya dengan berbaris yang rapi. Ya, pembina upacaranya pada upacara biasanya pembina upacara itu memberi pengarahan. Ya, tentunya arahan-arahan pada siswa yang baik ya, seperti untuk rajin belajar dan juga di sini arahannya itu untuk membangun bangsa. Itu arahan-arahan yang biasa disampaikan pada upacara. Ya, kita lihat di sini ada beberapa kata tadi pada Sumpah Pemuda, teks pada teks upacara dan juga pada teks Sumpah Pemuda. Sekarang kita akan beri tanda centang pada kata yang memiliki arti yang sama dengan kata yang disebutkan. Ya, misalkan di sini nomor 1 ya, tanah air. Tanah air itu sama artinya dengan kata apa? Tanah kelahiran kah? Tanah liat atau tanah subur? Ya, tanah air itu sama artinya dengan tanah kelahiran ya. Ya, jadi kalau ditanya di mana tanah airmu? Tanah airnya kita itu adalah Indonesia ya. Tanah air kita adalah Indonesia. Yang kedua, bangsa. Bangsa itu sama dengan masyarakat ya. Yang ketiga, sumpah. Sumpah itu sama dengan artinya itu sama dengan kata ikrar ya. Ikrar. Ikrar itu sama dengan sumpah, berikrar atau bersumpah ya. Hikmat. Hikmat itu sama artinya dengan khusyuk. Bersatu sama artinya dengan berkelompok. Ini beberapa kata yang sama artinya ya. Tanah air sama dengan tanah kelahiran, bangsa sama dengan masyarakat, sumpah sama dengan ikrar, hikmat sama dengan khusyuk, dan bersatu sama dengan berkelompok. Ya anak-anak,
Bisa tuliskan ya kata-kata ini yang sama dan artinya ya. Ya, sekarang tentang perbedaan suku ya. Kita baca teksnya di sini mengenal perbedaan suku. Ya, anak-anak juga bisa baca pada buku cetaknya di tema 3, subtema 4, pembelajaran 4 ya. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Siti berasal dari Jawa. Beni berasal dari Sumatera. Dayu berasal dari Bali. Leni berasal dari Kalimantan. Edo berasal dari Papua. Ya, pernah pelajari sebelumnya tentang suku ya. Jadi biasanya pada suatu daerah itu ada yang namanya suku. Yang namanya suku ya. Dan pada suatu daerah itu bukan hanya satu suku ya. Di Indonesia dikenal banyak suku. Eh, Biasanya suku-suku itu sendiri ada perbedaannya. Misalkan berbeda bahasa ya. Antara misalkan ada sini ya. Suku Jawa dan Sunda. Biasanya mempunyai bahasa daerah tersendiri dan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda tersendiri ya. Misalkan di Sulawesi Tenggara di tempatnya kita sendiri ada beberapa suku. Misalkan di Kendari ada suku Tolaki itu, terus di Buton ada suku Buton tuh, terus di Pulau Muna ada suku Muna. Dan suku-suku itu sendiri mempunyai kebiasaan berbeda-beda, kebiasaan tersendiri dan mempunyai juga bahasa yang berbeda, bahasa daerah yang berbeda. Ya itulah yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya, karena Indonesia itu dikenal kaya dengan suku bangsa. Tapi Indonesia juga walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu ya. Ya kita lihat di sini ada beberapa daerah, provinsi-provinsi dan nama sukunya. Di sini ada Aceh ya. Di Aceh sendiri itu ada suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, suku Kluet, suku Tamiang, dan banyak lagi ya. Di sini Sumatera Utara ada suku Batak Karo, Batak Simalungun, ada suku Batak Fakfak. Di Sumatera Barat ada suku Minangkabau, ada suku Melayu, ada suku Mentawai. Di Riau ada Melayu juga, ada Akit, ada Talang Mamak, dan masih banyak lagi ya. Kita lihat di bagian Sulawesi ya, karena kita kan berasal dari Sulawesi Tenggara, kita harus tahu ya ada suku-suku apa saja di Sulawesi Tenggara. Tapi anak-anak juga perlu tahu suku-suku yang berasal dari daerah lain. Nanti Ustazah printkan ini dan berikan nanti di sekolah. Eh, eh, apa namanya? Asal daerah dan provinsi dan nama-nama sukunya ya, agar anak-anak bisa baca dan tahu ya, agar lebih luas wawasannya tentang ini. Di sini kita lihat di Sulawesi Tenggara. Jadi anak-anak harus tahu ya, misalkan ditanya, kamu kamu sekolahnya di mana? Misalkan saya sekolahnya di SDTK Muaz bin Jabal. SDTK Muaz bin Jabal itu di daerah mana? Di daerah Kendari, ya, kota Kendari. Dia provinsi apa? Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu harus ditahu ya nama tempatnya tuh kalau ditanya. Di sini kita lihat ya, di Sulawesi Tenggara itu nama provinsinya kita ya. Sulawesi Tenggara itu ada suku Mapute, suku Mekongga, suku Landawe, suku Tolaiwi, suku Tolaki, suku Kabaina, suku Muna, suku Buton, suku Wolio, suku Bugis ya. Ini ada suku-suku yang orang-orangnya biasa di Sulawesi Tenggara ya. Ini. Dan ada daerah-daerah dan ada juga sini daerah-daerah lain yang tentunya sukunya juga beragam. Ya, nanti saya printkan ini dan bagikan kepada anak-anaknya untuk sebagai wawasannya terhadap suku-suku yang ada di Indonesia ya. Iya, tadi sudah dituliskan bahwa Siti itu berasal dari mana, Dayu dan Edo dan Beni ya.
Sekarang kita mau pasangkan nama-nama siswa ini sesuai dengan suku yang disebutkan tadi. Dayu itu tadi berasal katanya dari Bali ya, jadi Dayu suku Bali. Edo itu tadi dikatakan berasal dari Papua, dia berarti suku Papua ya. Beni tadi berasal dari Sumatera ya. Ya tadi Sumatera itu banyak sukunya ya. Salah satunya adalah suku Batak. Siti berasal dari Jawa. Berarti Siti adalah suku Jawa ya. Ya ini setelah kita pasangkan nama-nama siswa berdasarkan sukunya yang disebutkan tadi ya. Ya sekarang kita kerjakan ini latihannya. Tuliskan beberapa pecahan uang yang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang berikut. Di sini katanya Siti membeli pensil warna seharga 4.000. Iya, uang 4.000 ini kita gambarkan dengan pecahan berapa sih supaya jadi 4.000? Ya, di sini saya gambarkan dengan ini ya, uang 2.001 dan uang 1.002. Jadi kalau kita jumlahkan uang 2.000 tambah 1.000 tambah 1.000 hasilnya adalah 4.000 ya. Coba sekarang anak-anak gambarkan di buku tulisnya eh, uang yang senilai dengan 4.000. Tapi jangan sama dengan ini ya. Misalkan pakai uang 500 kah atau pakai uang 200 kah. Coba anak-anak gambarkan di buku cetaknya uang yang senilai dengan 4.000 tapi tidak sama dengan pecahan uang ini ya. Maksudnya dengan kelompok ini, yang lain lagi. Ya sekarang ini, Dayu membeli buku gambar seharga 3.000. Ya, saya akan menggambarkan uang 3.000 dengan pecahan ini ya. Uang 502 dan uang 1.000-nya 2. Ya, uang 500 ini kalau jumlahnya 2 adalah 1.000 ya. 1.000. 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000 hasilnya 3.000. Ya, seperti tadi, coba anak-anak gambarkan di buku cetaknya uang yang senilai dengan 3.000 tapi tidak sama dengan kelompok ini ya, yang lain lagi. Misalkan pakai uang 2.000 kah, pakai uang 200 kah, pakai uang 500 atau pakai uang 1.000 ya. Tapi jumlahnya sama dengan 3.000 ya. Ya, coba anak-anak gambarkan sebagai latihannya di rumah. Ya anak-anak, itu saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami penjelasan pembelajaran tadi. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.